Aduh, udahlah Det, kayaknya kita tuh memang gak bakat. Kering nih tenggorokan. Iya, ternyata susah juga ya belajar beatbox kayak gitu. Iya nih, kayaknya tuh kita mesti banyak-banyak latihan deh Det. Iya, bener juga tuh. Det, ada sahabat di rumah tuh. Iya, yuk kita sapa. Halo sahabat. Nah, senang sekali pada hari ini kami berdua dapat berjumpa lagi dengan kalian dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang profesi impian. Gimana lagi kalau bukan di acara Profesiku, Profesimu. seperti biasa, selama setengah jam ke depan, saya Cynthia Steven dan sahabat saya. Dedi Sanjaya. Nah, sahabat-sahabat di rumah tadi udah pada tahu kan ngeliat kita beatbox kayaknya hancur banget. Yani dan sekarang kita udah ada di warung Bang Hudi di Condet Raya, Jakarta Timur. Kali ini kita khusus nih Det, mau ketemu sama Kak Billy, seorang beatboxer Indonesia. Nah, sahabat-sahabat di rumah pasti udah pada tahu kan dengan Kak Billy. Nah, di episode kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan belajar beatbox bareng bersama Kak Billy. Pasti seru deh. Nah, sahabat pasti udah pada penasaran nih, seperti apa sih profesi beatboxer ini sama seperti kita ya, Det? Nah, bener juga tuh, tapi kita tanya dulu nih sama sahabat-sahabat di rumah beberapa pertanyaan. Ini dia cuplikannya. Beatbox itu kayak apa sih? Seseorang yang nyanyi tuh suaranya tuh kayak ke tangan tuh dikeidungin gitu, terus suaranya tuh kayak buk gitu-gitulah. Beatbox itu kayak apa sih, mainin suara ya, jadi mainnya di mic. Beatbox itu seperti memainkan suara dari tenggorokan dan pokoknya dia tuh kayak ngeluarin suara bisa seperti alat musik dan macem-macem gitu. Kayak menggantikan alat-alat yang lain cuman pakai mic doang. Gimana kok bisa gitu ngeluarin suara kayak gitu, sulit nggak sih? Terus enak nggak gitu jadi beatbox kayak gitu? Gimana sih caranya pakai apa bisa gitu? Padahal cuma pakai suara doang, nggak pakai alat-alat yang lain. Terus susah nggak sih? Enak nggak kayak begitu? Gimana cara dia belajar tentang cara dia menjadi beatboxer? Udah pernah kompetisi di mana aja? Menarik sekali nih, Jet, tadi jawaban sahabat-sahabat di rumah. Bener juga tuh, Sin. Tapi sambil kita menunggu Kak Billy, sahabat-sahabat di rumah saksikan dulu ya sekilas informasi berikut ini. Ini dia informasinya. Sahabat, coba sebutkan alat instrumen musik apa saja yang kalian ketahui. Gitar, drum, tentu saja kalian sudah bisa menyebutkan semuanya. Tapi tahukah kalian, kalau ternyata alat ucap manusia juga merupakan salah satu alat instrumen musik? Ya, melalui alat-alat ucap ini, manusia dapat membuat suara-suara yang menyerupai alat-alat musik. Tentu saja, seni musik yang satu ini sudah tidak asing lagi untuk kalangan remaja saat ini. Yap, apalagi kalau bukan beatbox. Awalnya, beatbox lahir dari orang-orang berkulit hitam. Dulu banyak di antara mereka yang tak mampu membeli peralatan DJ dan round table. Jadilah mereka membuat beat atau nada dari mulut mereka sendiri. Seni-seni vokal perkusi seperti musik bol di India, kouji di Cina, maupun teknik vokal perkusi dari Afrika, hingga musik latar dari tari kecak Indonesia, juga dipercaya turut menjadi landasan dalam beatbox ini. Pada tahun 1980-an, beatbox mulai dikenal dalam dunia musik hip-hop. Pada perkembangannya, beatbox juga diterapkan untuk genre musik lain, seperti rock, pop, R&B, dan sebagainya. Menurut sejarah, nama beatbox sendiri berasal dari nama drum generasi pertama. Oleh karena itu, orang yang mampu mendemonstrasikan segala bentuk bunyi-bunyian dengan handal inilah dikenal juga dengan sebutan human beatbox, atau yang sekarang lebih dikenal dengan beatboxer. Sekitar 1990-an, banyak sekali musisi beatbox bermunculan. Masing-masing musisi mempelopori ciri khas dan gaya yang berbeda-beda, yang kemudian menginspirasi generasi beatboxer selanjutnya. Biasanya, beatbox dimainkan perorangan. Jika dalam kelompok, dapat terdiri dari 3 hingga 4 orang. Bila tiap orang yang mampu membunyikan suara instrumen tertentu bermain secara bersamaan, maka akan tercipta harmonisasi musik yang sangat menarik. Pada tahun 2005 di Leipzig, Jerman, diadakanlah kejuaraan beatbox sedunia untuk pertama kalinya. Kejuaraan ini banyak diikuti oleh para beatboxer dari seluruh penjuru dunia. 4 tahun kemudian, kejuaraan beatbox sedunia yang kedua pun kembali diadakan. Indonesia sendiri untuk pertama kalinya ikut berpartisipasi dalam kejuaraan beatbox dunia yang ketiga pada 31 Maret 2012 di Berlin, Jerman, di mana hal ini kemudian menjadi langkah awal dalam pengembangan beatbox di Indonesia.
Kok Kak Billy belum datang juga ya? Mungkin macet kali dia di jalan. Yalah, coba kalau kita tunggu aja deh. Nah, itu dia Kak Billy. Oh iya. Halo Kak. Cynthia. Dedi. Cynthia. Cynthia Kak. Dedi. Gak usah banget nih, kita telat nih, biasa Jakarta macet soalnya. Nggak apa-apa Nggak apa-apa nih, Kak. Gitu kan. Oh iya, Kak, kita langsung aja cek sound. Siap-siapin alat. Oke. Ya. Tapi nanti kita latihan bareng ya Kak? Ya. Oke, pasti. Oke sip Kak, dadah. Nah, Kak Billy, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang beatboxer, boleh nggak? Boleh. Nah, Asik. kalau gitu kita duduk dulu. Enaknya selalu biar duduk nih enak Kak. nih, Kak. Ya. Nah, Kak, jadi seorang beatboxer itu udah berapa lama sih? Saya jadi beatboxer itu mulai dari tahun 2006, jadi sudah ada sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun. Waktu cukup lama juga. Ya. Awalnya untuk menjadi beatboxer itu kayak apa, Pak? Pertama memang saya suka sekali sama seni vokal. Terus kemudian memang belajar dari paduan suara, vokal grup. Terus kemudian ketemu beatbox sendiri di tahun 2006 itu setelah nonton salah satu acara talent show di TV swasta. Terus kemudian cari tentang beatbox ini di internet. Kebetulan dapatnya di YouTube. Kak, apa sih yang buat kakak itu tertarik banget sama beatboxer? Ada apa sih yang kakak lihat dari beatboxer sendiri? Jadi yang paling mendasar itu sebenarnya karena seni beatbox ini unik. Terus kemudian murah ya karena itu nggak perlu beli satu set drum, harganya juta-jutaan. Jadi tinggal kita aja suka sama musik, tinggal ditiru apa yang kita mau tiru. Awalnya memang suara drum, tapi semua jenis suara bisa ditiru karena memang manusia itu kan suka sekali meniru dan ingin tahu. Ya. Nah, Nih Kak, selama 6 tahun lumayan lama ya Kak. Berarti kakak itu udah sering dong untuk ikut pertandingan-pertandingan beatboxer. Bisa nggak Kak ceritain gitu pengalamannya? Sejak pertama kali belajar beatbox memang awal ke satu gathering, terus kemudian di situ battle pertama walaupun memang tidak ada hadiahnya tapi dijuriin sama salah satu beatboxer dari Jerman yang juga tempat komunitas beatbox terbesar berkumpul. Terus kemudian kalau prestasi yang lain kebanyakan saya justru jadi jurinya daripada jadi juaranya. Terus yang terakhir kemarin tahun 2012 kemarin itu sempat ikut World Beatbox Battle di Jerman, tapi belum masuk 16 besar karena memang kompetitornya yang lain tuh benar-benar luar biasa jago-jagonya. Udah termasuk hebat lah ya Iya. Kak. Kakak itu pertama jadi awal pemula, menjadi beatboxer dan jadi juri lagi. Ya. Untuk kedepannya itu gimana sih Kak? Apakah Kakak hanya untuk berhenti, udah ikut lomba, udah ngerasain lomba gini atau gimana Kak? Ada nggak peluang ke depan nih? Ya, jadi menjadi seorang beatboxer itu sebenarnya tidak harus cukup sampai jadi juara satu atau cuman perform di mall-mall atau di acara-acara pensi. Ternyata setelah berjalan saya mengalami mengikuti banyak kegiatan. Ternyata beatbox ini sama seperti profesi musik lainnya. Jadi saya bisa kolaborasi dengan satu musik tertentu atau misalnya dengan musisi terkenal, bisa dengan penyanyi, bisa dengan pemain gitar, bisa dengan pemain piano, terus kemudian bisa ditaruh di dalam satu kayak macam mau bikin drama atau apa ya. Beatbox itu sebenarnya bisa dipakai di mana saja. Jadi tidak menutup kemungkinan dan tidak harus saya mau jadi juara satu karena walaupun dia ini hobi dan ternyata hobi ini bisa menghasilkan duit dan ternyata bisa berkembang dan itu adalah seni luas, mesti terus berkembang. Nah Kak, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Kak tentang beatboxer, sejarah Kakak. Nah, aku juga pengen lihat nih Kak perform Kakak sama teman-teman beatboxer gimana gitu. Jadi penasaran. Mungkin udah disiapin alatnya. Ayo mari kita. Ladies and gentlemen, this is the beatbox.
Wah. Keren. Nah, Nih, kakak kelompok gini doang atau kakak ada komunitas nih kak? Nah, kita ini kebetulan sekali, bukan kebetulan, kita memang komunitas. Namanya Indo Beatbox. Indo Beatbox. Indonesia Beatbox. Indonesian Beatboxing Community. Nih kak, tadi kakak bilang nama komunitasnya Indo Beatbox. Bisa diceritain nggak nih kak bagaimana awal bermulanya komunitas ini? Oke, Indo Beatbox itu pertama kita berawal dari Friendster, terus kemudian kita pindah ke Facebook. Waktu itu tahun 2007. Tapi peresmiannya sendiri itu 2008. Kita ketemu di ada event namanya Festival Film Eropa. Kebetulan di sana diputar satu film tentang dokumenter beatboxer dari Jerman. Mereka kebetulan datang, salah satu anggotanya datang. Nah, kita pakai momen itu buat peresmian komunitas tanggal 30 Oktober 2008. Kak, tujuan buat komunitas beatbox ini tuh apa sih kak? Atau buat have-fun aja rame-rame untuk beatbox atau ada tujuan sesuatu nih kak? Pertama ini kan karena kita suka hobi. Kita semua suka satu seni yang namanya beatbox. Terus kemudian kan kita perlu buat mengembangkan hobi kita. Makanya kita buat komunitas Indo Beatbox biar sharing. Saya punya teknik, misalnya kayak teknik tertentu, teknik A, Pierre punya teknik yang beda, jadi kita bisa sharing di komunitas ini. Oh, gitu. Nah, ngomongin teknik nih kak, kan tadi kalau saya lihat kakak semua perform teknik suaranya itu berbeda-beda. Itu tekniknya bisa diceritain nggak atau bisa dijelasin nggak tekniknya apa aja atau bisa suara seperti itu harus bagaimana? Kalau teknik sendiri ada namanya dibilang teknik dasar dari membuat beatbox. Pertama kita mesti bunyiin suara kick drum. Jadi ada 3 bunyi yang kita mesti niru. Pertama meniru suara kick drum, kedua suara hi-hat, kemudian ketiga suara snare. Itu mungkin bisa dicontohin sama salah satu dari kalian. Kalau kick bass itu kayak yang di bawah bulat, paling bulat tuh yang di drum gitu. Kalau yang hi-hat? Kalau hi-hat di drum juga, cymbal. Sebenarnya kayak ngomong C, jadinya kayak. Lalu ada snare. Kalau snare itu lebih ke ngomong huruf K aja ya, jadi A-nya hilang, konsonan, vokalnya hilang, jadi tinggal konsonannya aja. Itu buat K basicnya sih. Oh berarti basic beatboxer itu ada 3 yang tadi diperagain sama kakak-kakak semua. Kak, tadi ngeliat performance-nya, keren ya Dat ya. Kita juga pengen nih kak, latihan. Bisa nggak nih ngajarin kita? Oh bisa banget. Mulai dari teknik yang tadi ya, yang dasar banget ya. Buat pemula, buat teman-teman yang di rumah juga bisa tiru. Pertama dari 3 bunyi tadi. Untuk kick drum, kita kayak ngomong huruf B. Jadi kayak ngomong B. Terus ditambahin dengan tiupan angin dari dalam mulut. Jadi keluar B, B, terus E di belakangnya dihilangin jadi B, B, E-nya dihilangin. Jadi B, B, Coba dong sih. Ayo bareng. Coba bareng nanti. Oke. B, B, Gak bisa, gak ada bedanya. Coba, gak bisa, susah. B, B. Nah, itu bisa. Dia jago. Enggak lah, kan kita masih pemula. Oke. Nah, untuk basic yang kedua gimana tadi kak? Yang kedua, Nah itu hi-hat. Dasarnya sih kita kayak ngomong cuman itu di ujung lidah tuh didekatkan dengan gigi
tapi di ujung lidah dengan ketemu gigi. Cuman dari semua tiga unsur tadi itu yang paling gampang sih sebenarnya hi-hat. Ya, hi-hat Kayak tadi itu. Iya. Gitu. Nah, berikutnya ada snare. Snare itu seperti apa? Coba dijelasin lah. Ya kalau snare itu awalnya sama kayak B aja ya, jadi huruf vokalnya dihilangin, jadi kayak K, K sama K, K sama K. Berarti awalnya itu dari B, C, dan K. Ya. CK. Kalau internasionalnya pasti kalau dicari di internet ditulisnya B, T, K. Tapi ya kalau untuk orang Indonesia kan kita selafalnya kita aja. B, C, K. B, C, K. B, C, K. B, C, K. Dari B, C, K itu. Secara lengkap, Dad. Aduh, kalau dibayangin yang kayak tadi itu kayaknya susah banget. Nah, coba mulai dari kamu, Sin. Aku nggak bisa. Ayo coba kita berdua aja, kita coba berdua. 1, 2, 3. Oke, enough. Habis napas. Memang nggak bakat. Duh, Kak, kan kalau tadi kita coba lebih panjang kakak-kakak semua nih. Itu untuk ngatur suaranya itu gimana sih, Kak? Kalau buat ngatur suara sih sebenarnya karena latihan, kita sering-sering latihan, akhirnya bunyinya itu jadi lebih rapat. Jadi kedengarannya kayak nggak tarik napas atau apa. Tapi ada beberapa teknik yang dipakai buat mencuri napas. Misalnya kan kalau itu keluar semua, tapi bernapas itu kan mesti menghirup, terus habis itu membuang udara. Nah, untuk menghirup namanya teknik clap snare kayak atau apa namanya, bukan clap snare ya, inhale snare. Jadi sambil membunyikan bunyi, jadi kita menarik udara juga. Terus kemudian jadi kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar kombinasiin suara supaya kita dapat. Makin sering latihan, makin sering kita bisa menguasai bunyi yang mana kita mau pakai. Nah, kalau menurut kakak-kakak semua, beatboxer di Indonesia itu apakah sudah menggelegar atau masih banyak orang yang tidak tahu tentang beatboxer? Kalau menggelegar, terakhir tahun 2012 kemarin saya ke Jerman, Indonesia itu dinyatakan sebagai negara dengan scene beatbox paling besar di seluruh dunia. Oh, berarti Indonesia udah. Jadi kita komunitasnya paling banyak, pelaku beatbox itu paling banyak di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara yang di mana beatbox itu sendiri muncul pertama kali kayak di Eropa, di Amerika. Amerika justru sebagai tempat di mana beatbox itu lahir, justru sekarang tenggelam. Karena Indonesia. Kiblatnya ke Eropa dan anak muda Indonesia itu kan pada menggunakan media internet buat mencari tahu sesuatu. Begitu tahu tentang sesuatu yang baru kayak beatbox, langsung mereka cari tahu. Akhirnya udah, kita berkomunikasi menggunakan internet untuk sosialisasi tentang beatbox atau sharing tentang beatbox dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat perkembangan beatbox di Indonesia kayak gini, nah harapan kakak sendiri nih buat beatbox yang ada di Indonesia? Yang pasti kita harus mengirim perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti ajang internasional. Dan Indo Beatbox sendiri akan mengadakan kompetisi beatbox, battle beatbox antara beatboxer Indonesia nanti di akhir tahun. Itu namanya ini Indonesian Beatbox Battle 2013 nanti, tahun ini. Itu mengumpulkan semua beatboxer yang paling jago di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan nanti untuk event berikutnya bakal sampai Kalimantan, Sulawesi, sampai di Maluku dan Papua juga. Kalau gitu, Kak, mendingan kakak bagi dong pesan-pesannya buat sahabat-sahabat di rumah supaya bisa menjadi beatboxer Indonesia yang mengangkat nama Indonesia seperti kakak ini. Pesan saya buat teman-teman, sahabat-sahabat ya, yang mau belajar beatbox,
Yang penting dan yang paling terutama adalah tekun. Soalnya kalau kita belajar satu hal, kalau keinginannya cuma setengah-setengah atau kemauannya cuma setengah-setengah, pasti sampai di tengah-tengah kita berhenti. Jadi tetap tekun, seberapa susahnya teknik atau apapun yang kita mau pelajari tentang beatbox. Kita awalnya tidak tahu beatbox, kita belajar dari nol sampai akhirnya kita bisa seperti ini. Jadi lakuin aja, tetap tekun, jangan putus asa. Kak, kayaknya kita udah cukup lama nih ngobrolnya. Terus juga kita tadi udah diajarin latihan awal dasar untuk beatbox ya Kak. Tapi udah banyak tahu kita ya, tapi kita udah harus pamit nih Kak. Terima kasih ya Kak. Semoga Kakak dapat memberikan dorongan untuk beatboxer Indonesia, membawa nama Indonesia untuk keluar negeri. Sukses terus ya Kak untuk komunitasnya. Nah sahabat, itu dia tadi perbincangan kita dengan Kak Billy dan teman-temannya mengenai profesi beatboxer. Menarik kan? Tidak terasa juga bahwa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Nah sahabat yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk tetap menyaksikan program acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang profesi impian hanya di Profesiku, Profesimu. Saya Cynthia Steven. Dan saya Dedi Sanjaya beserta komunitas Indo Beatbox. Dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan juga ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat di rumah. Jangan pernah takut untuk orang yang lebih kuat, karena orang yang lebih kuat akan membuat Anda mendorong untuk menjadi yang lebih kuat lagi. Dan jangan lupa juga untuk like fanpage Facebook kami di Profesiku, Profesimu. Juga follow Twitter kami ya di @p2daitv. Sampai jumpa. Nih, Dad, ayo coba program Profesiku di beatboxin. Nah, nanti kakak bilang yang beatbox nada suaranya, nanti kita yang saksikan terus gitu. Oke. Saksikan terus programku Profesimu hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Bye TV. Awat. Ladies and gentlemen, this is Indo Beatbox. Indo Beatbox.